Halo, mari berbicara tentang anak dengan hambatan fisik dan motorik. Sebelumnya, apa sih anak dengan hambatan fisik dan motorik? Menurut Karyana dan Widiati tahun 2013, anak dengan hambatan fisik dan motorik dapat didefinisikan sebagai bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang bersifat primer atau sekunder yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Selanjutnya ada klasifikasi anak hambatan fisik dan motorik. Hambatan fisik dan motorik merupakan salah satu kelompok terkecil dari kelompok anak berkebutuhan khusus dan jenis kelainannya beraneka ragam. Dikatakan kecil karena presentasinya diperkirakan 0,06% dari populasi anak usia sekolah. Dengan jenis kelainan yang bermacam-macam, perlu ada sistem yang memudahkan untuk mengklasifikasikan anak dengan hambatan motorik. Jenis hambatan motorik sangat beragam dan kelainannya juga merentang dari yang ringan sampai yang berat. Mereka ada yang memiliki kelainan jelas, sangat jelas, dan tidak begitu kelihatan. Klasifikasi anak dengan hambatan motorik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system, dan yang kedua kelainan pada sistem otot dan rangka atau musculoskeletal system. Selanjutnya, ada klasifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik berdasarkan derajat gangguan fungsi kelompok ringan. Menurut Asrori, tahun 2020, tunadaksa dalam kategori ini termasuk tunadaksa murni dan tunadaksa kombinasi ringan. Kelompok ini tidak memerlukan banyak bantuan karena pada umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya pun cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak disebabkan oleh kelainan anggota tubuh seperti lumpuh atau anggota tubuh berkurang. Bisa dikatakan klasifikasi kelompok ringan karena individu dapat bergerak atau berjalan dengan sedikit atau tanpa bantuan dari orang lain atau alat bantu. Individu mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, makan, dan menggunakan toilet secara mandiri. Dan individu dapat berkomunikasi dengan lancar tanpa kesulitan dalam mengartikulasikan kata-kata atau memahami bahasa. Contohnya, pada anak cerebral palsy yang termasuk kelompok ringan, pada umumnya dapat hidup bersama anak-anak sehat lainnya. Kelainan yang dialami tidak mengganggu dalam kehidupan sehari-hari, maupun mengikuti pendidikan. Bantuan yang dibutuhkan hanya sedikit sekali, bahkan kadang tidak perlu bantuan khusus. Selanjutnya, penjelasan anak dengan hambatan fisik dan motorik berdasarkan derajat gangguan fungsi kelompok sedang. Menurut Asrori 2020 halaman 82, individu yang termasuk klasifikasi ini adalah tunadaksa akibat bawaan lahir, cerebral palsy ringan, dan polio ringan. Kelompok ini dialami dari tuna akibat cerebral palsy, yaitu tuna mental yang disertai dengan menurunnya daya ingat waktu tidak yang sampai jauh di bawah normal. Jadi masih dekatlah sama normal daya ingatnya. Individu dengan klasifikasi ini, klasifikasi sedang, mungkin memerlukan bantuan atau bimbingan dalam beberapa aktivitas, namun dapat menyelesaikan sebagian besar aktivitas secara mandiri. Memerlukan bantuan tapi tetap bisa mandiri. Ciri-ciri individu kelompok sedang yang pertama yaitu mobilitas. Terdapat hambatan dalam bergerak, namun masih dapat berpindah tempat dengan bantuan, minimal seperti tongkat atau bantuan orang lain secara parsial. Yang kedua yaitu ADL, Activity of Daily Living, yaitu individu mengalami kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, makan, dan menggunakan toilet secara mandiri. Walaupun memang bisa mandiri, tapi kesulitan.
Jadi masih membutuhkan bantuan, entah itu menggunakan tongkat atau bantuan orang lain. Lalu yang ketiga, komunikasi. Komunikasi verbal individu terhambat, mungkin karena kesulitan dalam artikulasi atau pemahaman, tetapi masih mampu berkomunikasi dengan bantuan sederhana seperti bahasa isyarat, atau alat bantu komunikasi lainnya. Contoh golongan cerebral palsy yang termasuk sedang, sudah terlihat kemampuan fisiknya terbatas, terlihat jelas. Anak memerlukan bantuan dan pendidikan khusus agar dapat mengurus dirinya sendiri, dapat bergerak atau berbicara. Mungkin anak ini memerlukan alat bantu khusus seperti alat penguat kaki atau brace untuk memperbaiki pola geraknya.